Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 yang Bapak banggakan? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan semangat untuk tetap belajar mencari ilmu. Niatkan bahwa belajar ini adalah salah satu ibadah, salah satu kewajiban kita bagi umat muslim. Anak-anak yang Bapak banggakan, hari ini kita akan membahas tentang tabung. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang luas permukaan tabung. Nah, masih ingat kan luas permukaan tabung? Kalau belum, silahkan cek videonya. Hari ini kita akan fokus pada pembahasan yang kedua adalah volume tabung. Jadi hari ini kita akan membahas 10 menit tentang volume tabung. Seperti biasa, sebelum dimulai, silakan pause dulu video ini, berdoa di dalam hati. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, diberikan kemudahan oleh Allah dalam mencari ilmu ini. Berdoa mulai. Oke. Siapkan buku dan pensilnya. Silakan catat hal-hal penting dalam pembahasan kali ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui, bahwa tabung ini salah satu bangun ruang sisi lengkung yang badannya atau selimut tabungnya berbentuk lengkung. Yang kalian ingatlah kaleng kehidupan sehari-hari, kaleng kue itu berbentuk tabung ya. Nah, bagaimana tentang volume tabung yang akan kita bahas ini? Nah, cara mencari rumus volume tabung. Nah, kita bisa menggunakan eksperimen sederhana, kita bisa melakukan percobaan sederhana. Nah, Bapak kan di sini ada punya tabung. Kalau tabungnya kalian iris atau potong kecil-kecil nih, di sini potong kayak belah kayu, nah, pasti kalian pernah melakukan pemotongan seperti ini. Potonglah, taruh menjadi 12 bagian. Lalu si potongan ini simpan nih, susun bolak-balik. Lihat ini badannya ke arah sini, yang ini badannya ke arah sini, ini yang satu terus, ini ke-12 sampai sini. Nah, sehingga si potongan tabung ini kalau disusun menjadi ini kayak menjadi prisma atau balok. Nah, balok itu prisma juga ya, atau balok nih ya. Sekali lagi, ini potong jari-jarinya, kan ini jari-jari dari tengah ke lingkaran itu jari-jari, ini tinggi tabungnya. Nah, susunan ini dipotongnya, disusunnya, lihat, bertolak belakang ya. Yang ini, terus yang kedua lengkungannya di sini, ini di sini, ini di sini. Maka kita punya ini kayak balok, ini tingginya, ini jari-jarinya, ini setengah kelilingnya. Kenapa setengah? Kan yang setengah ke sebelah sini, yang setengah sebelah sini. Jadi setengah dari keliling lingkaran. Keliling lingkaran kan 2 PR, maka panjang ini VR. Nah, dari percobaan ini kita bisa menemukan rumus volume tabung. Rumus volume tabung sama dengan volume prisma ya. Volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Volume tabung juga pasti luas alas kali tinggi. Luas alas tadi PR kali R. Yang ini ya alasnya. Ini PR kali R atau panjang kali lebar. Panjangnya PR, lebarnya R. PR kali R kali tinggi kali T. Jadi PR kuadrat T. Nah, inilah rumus volume tabung. Rumusnya PR kuadrat T. Ingat P-nya. P-nya pendekatan, bisa mendekati 22/7 atau 3,14. Kapan digunakannya tergantung kebutuhan soal. Jadi sekali lagi volume tabung sederhana yaitu PR kuadrat kali T. V-nya 22/7 atau 3,14, R-nya jari-jari, T-nya tinggi tabung. Oke, kita lihat contoh-contoh soalnya. Nah, kue di samping berbentuk tabung. Nah, ini ya, pernah melihat kue ulang tahun, bentuknya pasti tabung. Mempunyai jari-jari 10 cm dan tinggi 5 cm. Carilah volumenya.
kita ditugaskan untuk mencari volumenya. Seperti biasa lebih rapi, tulis diketahuinya ini rotinya, roti tat dengan jari-jari 10 cm. Oh, tinggi ya ini T. Dan tingginya 5 cm. Tanyakan volume. Nah, ingat tadi rumus volumenya pi R kuadrat kali T. Pi-nya kita pilih 3,14. Kenapa? Karena dari kedua angka ini tidak ada yang habis dibagi 7. Kalau ada yang habis bagi 7 kita pakai 2,27. Karena gak ada yang habis bagi 7, nah, kita pakai 3,14. 3,14 kali 10 kali 10. Kenapa ini 10 kali 10? Ini R kuadrat. R kuadrat itu kan R kali R. Ingat ya. R kuadrat itu R kali R. Berarti karena R-nya 10, 10 kuadrat artinya 10 kali 10. Kali T-nya adalah 5. Jadi kalau dikalikan lurus saja hasilnya jadi 1570 cm. Nah, ini satuannya volume cm kubik. Oke, kita lihat contoh yang lainnya. Nah, contoh yang lainnya dalam soal cerita, sebuah drum berbentuk tabung dengan diameter alas 10 cm. Nah, hati-hati. Diameter alas dan tinggi 100 cm. Bila setengah bagian dari drum berisi air, tentukan banyak air di dalam drum tersebut. Tugas kita menghitung volume air di dalam drum tersebut. Oke, kita bahas bareng-bareng. Volume air sama dengan setengah dari volume tabung. Kenapa? Karena yang diisinya hanya setengah bagian drum. Berarti setengah dari volume tabung. Nah, ingat ini hati-hati tadi. Diketahui diameternya 10 cm. Berarti jari-jarinya berapa? Nah, tinggal setengahnya ya, 10 bagi 2. Karena jari-jari itu setengah dari diameter. 10 bagi 2 berarti kita ketemu jari-jarinya 5 cm. Tingginya berapa? Tingginya 100 cm. Nah, berarti volumenya adalah setengah. Kenapa pas setengah? Tadi kan PR kuadrat. Nah, ini mah setengah karena diketahui dari soal. Karena diisinya hanya setengah bagian drum. Berarti volumenya juga setengah. Setengah tetap dari rumus volumenya PR kuadrat kali T. Setengah kali 3,14 kali 5. Nah, ini jari-jarinya 5, ingat. 5 kali 5. 5 kuadrat ya. Artinya 5 kali 5 kali tingginya berapa? 100. Kalau kita kalikan ini menjadi 3925 cm kubik. Karena di sini volume air bisa aja sampai sini nih volume air segini. Nah, kalau yang ingin ditanyakannya biasanya air mah atau yang lainnya satuannya kita pakai liter. Nah, ini sembari ingat 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik atau 1 liter itu sama dengan 1000 cm kubik. Kalau 3925 berarti artinya tinggal bagi aja 1000. Punya 3,925 liter. Dari 3 liter lebih 4 liter kurang. Nah, 3,925 liter ya. Nah, itu adalah contoh-contoh soal dalam volume tabung. Oke, satu lagi. Mari kita ingatkan lagi dengan pertemuan sebelumnya, yaitu tentang luas ya. Nomor 3. Diketahui jari-jari alas suatu tabung 14 cm. Jari-jarinya 14 cm. Jika luas permukaannya 3432 cm persegi, tentukan volume tabung tersebut. Nah, ini di sini diketahui jari-jari dan luas permukaan. Nah, maka ditanyakannya justru volume tabung. Nah, ini ada kaitannya dengan pertemuan sebelumnya. Ingat lagi rumus luas permukaan. Ada yang masih ingat rumus luas permukaan? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, luas permukaan tabung kemarin harus ingat 2πr kali R tambah T. Karena diketahui luas tabungnya adalah 3432, kita tulis di sini. Tulis 3432 kali ini tulis lagi 2
Pi-nya kita pilih 227. Kenapa? Karena jari-jarinya 14, bisa dibagi 7 kali 14 tambah T. Ini yang kita butuhkan T. Karena volume T harus ada jari-jari, harus ada tinggi. Baru dapat kita volume tabungnya. Nah, 3432 sama dengan ini 88. Dari mana Pak 88? Ini 14 bagi 7 kan habis. 14 bagi 7 habis dapat 2. Tinggal kalikan. 2 kali 22 44. 44 kali 2 88 kali 14 tambah T. Nah, 3432 sama dengan ini kalikan aja 88 kali 14 1232 88 kali T. Yang kali ini kalau pakai panah ini kali ini ya. Jadi 1230 nya kita pindahkan ke sini jadi dikurang ya. 3432 dikurangi 1232 sama dengan sisanya ini sama dengan 88 T. Atau hasilnya T-nya sama dengan 2200. Ini dari sini pengurangan dibagi 88. Dapat T-nya 25. T-nya 25 cm. Nah, setelah ketemu T, jari-jarinya ada tadi 14, barulah kita bisa menemukan volume tabung. Rumusnya ya tetap PR kuadrat T. Berarti Pi-nya kita pilih 22 per 7 karena jari-jarinya 14. Berarti 22 per 7 kali 14 kali 14 kali 25 dapat 44. Dari mana 44? Ini 14 bagi 7 kan tadi dapat 2. 22 kali 2 44 kali 14 dari satu lagi yang ini ya kali 25. Hasilnya 1500 15.400 cm kubik. Nah, inilah volume tabungnya. Jadi kalian harus selalu mengingat dua hal ini, luas permukaan tabung dan volume tabung. Terkadang ini saling berkaitan dalam satu soal. Bisa juga dengan selimut tabung. Ya. Kalau selimut tabungnya rumusnya apa? Rumus selimut tabung 2πr kali T. Nah, itulah latihan soal, contoh-contoh soal dalam volume tabung. Jadi bisa saling berkaitan. Volume kadang tanyakan luas, dari luas kadang tanyakan volume, atau hanya dari keliling alas bisa ditanyakannya volume. Jadi dari banyak diketahui, tetap kuncinya untuk mencari volume mah harus ada dulu jari-jari dan harus ada tinggi, baru bisa ketemu volumenya. Nah, latihan soalnya sederhana, hanya menghitung volume tabung dari gambar ini. Silahkan kalian gambar langsung gambar nomor 1 berapa volumenya. Nah, nanti kalian pilih dengan bijak Pi-nya. Mana yang pakai 22 per 7, mana yang pakai 3,14. Hati-hati di sini. Ada yang diketahuinya hanya dari tengah ke sini, ini 7 cm, ada yang full. Nah, ada yang disebut jari-jari, ada yang disebut diameter. Nah, hati-hati. Cukup mencari volume mana jari-jari, mana tinggi. Nanti ketemu volumenya ya. Di latihannya hanya sederhana sini, tapi ini bisa meningkatkan pemahaman kalian atau penalaran kalian nanti. Nah, kalau kalian masih ada waktu, silahkan kalian bisa buka buku-buku pelajaran atau sumber-sumber yang lain. Latihan soalnya kan banyak tuh di buku, bisa kalian kerjakan. Tapi dari Bapak, latihan-latihan ini cukup nih, hanya ada 4. Silahkan kalian hitung volume tabungnya ya. Gambar dulu, tulis nomor 1 misalnya gambar, terus diketahui berapa jari-jari, berapa tingginya, baru volume. Nomor 2 juga sama ya, gambar dulu, tulis itu. Nah, anak-anak sekalian, nah itulah pembahasan mengenai volume tabung. Jadi kita sudah membahas luas dan volume. Minggu depan pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kerucut. Jadi kalian bisa baca-baca atau mencari informasi tentang kerucut. Minggu depan insya Allah kita akan membahas kerucut. Hari ini kita sampai di sini dulu. Mudah-mudahan materi ini bisa kita semua pahami. Mudah-mudahan kalian terus semangat, sekali lagi terus semangat dalam belajar. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Ambil hikmah dari pandemik ini, bahwa dalam pandemik ini kita
bisa lebih kreatif dalam belajar, tidak hanya terpaku satu metode, bisa banyak metode. Nah, jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan hanya tersia-sia atau terbuang karena main game ataupun hal-hal yang lainnya. Boleh hanya sekedar hiburan, sekedar iseng, sekedar apa, refreshing, main game sebentar, tapi tetap manfaatkan waktu secara utuh untuk belajar, untuk membantu orang tua dan hal-hal positif lainnya. Nah, terakhir, selalu jaga protokol kesehatan karena pandemik ini sudah ada di lingkungan sekitar kita ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.